Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Elvira Afianida, NIM 2019-33156, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Perspektif global sebagai bagian dari IPS. Ilmu pengetahuan sosial tidak bisa dipisahkan dari hakikat manusia. Setiap manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia dan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki berhak memutuskan sesuatu tanpa campur tangan orang lain. Tetapi sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Keterlibatannya atau interaksi dengan orang lain ini disebut sebagai kehidupan sosial. Di dalam interaksi sosial akan selalu terjadi kerjasama, saling ketergantungan, saling pengaruh mempengaruhi, persaingan, dan konflik. Kehidupan sosial merupakan kumpulan dari individu-individu yang membentuk masyarakat, dari yang terkecil ataupun terdekat hingga terbesar ataupun yang terjauh. Setiap manusia akan menjadi anggota masyarakat yang terkecil, mulai dari keluarga, kemudian semakin meluas. Misalnya urutan kehidupan sosial manusia mulai dari terkecil sampai terjauh adalah keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, sampai yang terjauh yaitu masyarakat dunia. Setiap individu akan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap masyarakat tersebut. Partisipasi dilakukan jika manusia memiliki pengetahuan dan sebaliknya, sehingga partisipasi dan pengetahuan saling berkaitan satu sama lain. Orang tidak mungkin berpartisipasi tanpa mengetahui bagaimana cara berpartisipasinya. Interaksi sosial seperti kerjasama, saling ketergantungan, saling mempengaruhi dapat berjalan harmonis jika orang mempunyai pengetahuan. Jika interaksi sosial berjalan harmonis, maka tidak akan terjadi konflik atau konflik dapat dihindari. Perspektif global menekankan setiap manusia sebagai warga dunia. Sehingga interaksi sosial juga tidak hanya kepada warga masyarakat yang terdekat, tetapi juga kepada warga dunia. Interaksi yang sifatnya global sudah terjadi sejak lama, meskipun intensitasnya tidak sekuat seperti sekarang. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah atau rempah-rempah yang dibutuhkan orang Eropa, mereka berbondong-bondong berlayar ke negara lain seperti Indonesia. Agar suplainya lancar, mereka menjadikan wilayah yang kaya akan rempah-rempah dijadikan wilayah jajahannya, sehingga terjadilah kolonialisme. Wilayah-wilayah tersebut akhirnya tidak hanya dijadikan sebagai sumber bahan mentah, tetapi juga sebagai pasar untuk menjual barang-barang dagangannya. Interaksi sosial semakin meluas ke tingkatan global, beriringan dengan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Interaksi bisa terjadi secara fisik maupun non-fisik melalui internet. Teknologi komputer melalui email menyebabkan dunia menjadi tanpa batas secara non-fisik. Secara non-fisik, batas-batas wilayah setiap negara berdasarkan hukum internasional masih jelas. Implementasi perspektif global di sekolah dasar melalui pembelajaran IPS. Masalah-masalah global yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS. Masalah global terjadi jika masalah dunia itu lingkupnya telah mengglobal. Sebagai contohnya, pencemaran udara. Selama pencemaran udara hanya memperlihatkan gejala, yaitu gejala yang terjadi sewaktu-waktu dalam frekuensi yang sangat rendah, masih dinyatakan sebagai fenomena pencemaran udara. Tetapi jika telah mengundang pemecahan karena telah ada pada tahap membahayakan lingkungan, dapat dinyatakan sebagai masalah pencemaran udara. Jika lingkupnya semakin meluas dari batas-batas lokal, menembus batas-batas regional, dan telah mendunia, pencemaran udara itu menjadi masalah global. Berkenaan dengan masalah global, Merrifield dalam Sumatja 2005 memaparkan yang termasuk dalam masalah-masalah global yaitu penduduk dan keluarga berencana.
pembangunan, hak asasi manusia, migrasi, kepemilikan bersama secara global, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, prasangka dan diskriminasi. Masalah-masalah tersebut perlu diberikan dalam pembelajaran di sekolah dasar, namun bobot dan lingkupnya perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, reaksi saya terhadap isu-isu global tersebut yaitu ilmu pengetahuan sosial merupakan penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis. Untuk tujuan pendidikan, secara ringkas, program IPS ada 4 dimensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan. Karena yang dikaji dalam IPS adalah manusia atau masyarakat, maka muncul masalah-masalah sosial. Jika masalah tersebut lingkupnya berkembang, maka akan menjadi masalah global. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS meliputi penduduk dan keluarga berencana, hak asasi manusia, pembangunan, migrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, prasangka dan diskriminasi. Masalah atau isu-isu global inilah yang akan dipaparkan dalam perspektif global kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran SD. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi isu-isu global tersebut yaitu pembelajaran IPS di tingkat SD secara terpadu harus mencakup aspek tentang isu global. Fenomena dan isu dalam kehidupan dapat berkembang menjadi masalah baru. Oleh karena itu, sebagai guru IPS di tingkat SD dituntut untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada siswa agar bisa mampu menyerap informasi global dan mencermati masalah dan dampak negatif yang terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.